Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi asinkronus dari kuliah Fisika Matematika 1. Di pertemuan terakhir saya sudah memberikan PR ya, ada nomor 4 PR. Lalu saya juga sudah membahas sampai Laplacian ya, Laplacian, diff curl, grad diff, sorry, curl grad maksud saya, dan curl curl. Jadi ini operasi lebih dari satu nabla ya pada fungsi, baik fungsi skalar maupun fungsi vektor. Anda bisa mengeneralisir ini untuk operasi lebih dari 2 nabla ya. Saya tidak yakin ada istilah khususnya seperti halnya Laplacian gitu ya untuk lebih dari 2 nabla, tapi secara matematis bisa dikerjakan. Hanya saja sebagian besar ya yang aplikasi yang bisa ditemui di fisika itu terbatas pada operasi sampai dua nabla ya. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa kalau kita amati fenomena-fenomena alam di sekitar kita, ya itu dapat kita formulasikan dalam model matematis dengan sebagai persamaan turunan orde 2 paling tinggi. Ya. Baik, sekarang saya coba lanjutkan. Mungkin ada baiknya kalau saya berikan sekedar aplikasi ya, aplikasi di fisika. Oh, sebelum saya masuk ke aplikasi, saya perlu mengekstrak konsekuensi dari beberapa identitas yang kita punya ya. Jadi seperti ini, misalnya saya punya, kita punya dua identitas ya. Identitasnya adalah apa saja? Curl dari grad suatu skalar, ini 0, ya. Selanjutnya adalah diff dari curl suatu vektor, ini juga 0. Ya. Baik, saya akan mengambil satu contoh misalnya di fisika yang mungkin bisa kita lihat aplikasinya pada fenomena listrik magnet ya, atau medan elektromagnetik. Misalnya pada kasus listrik statik ya. Anda tentunya sudah belajar di fisika dasar ya, listrik magnet, bahwa sebuah muatan sumber akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya ya. Jadi kalau saya punya ini suatu sumber muatan ya, saya untuk memudahkan saya akan mengambil sumber muatannya, ini muatan titik ya, dengan muatan totalnya Q gitu ya. Muatan totalnya Q, maka pada titik P ya yang berjarak R dari dari muatan tersebut ya, katakanlah vektor R, kita dapat nyatakan bahwa ada medan listrik di titik P ya, yang besarnya adalah ya, kita tahu 1/4 pi epsilon 0 ya, Q per R kuadrat, arah R, di mana R kuadrat ini adalah besar dari vektor R dikuadratkan ya. Nah, medan listrik adalah suatu vektor arahnya itu searah dengan vektor posisi titik P terhadap sumber muatan ya. Dari sini karena dia sifatnya adalah inverse square law atau sifatnya adalah hukum kuadrat terbalik ya. Artinya Anda melihat bahwa medan listrik ini sebanding dengan 1/R ya, atau sebanding dengan 1/R kuadrat maksud saya. Sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya, ini kita namakan sebagai inverse square law atau hukum kuadrat terbalik ya. Contoh inverse square law yang lain misalnya adalah medan gravitasi, ya kan?
pada kasus ini kita bisa mengekstrak ya, atau kita bisa menuliskan ya, kalau Anda bisa lihat, saya bisa menuliskan seperti ini ya. EP ini saya akan bawa konstanta semua keluar, jadi disinilah Q konstanta muatannya, muatan totalnya konstanta, 4Pi konstanta, epsilon juga konstanta ya. Nah, artinya R topi per R kuadrat ya. R topi adalah basis vektor atau vektor satuan ya, yang menunjukkan arah vektornya. Kalau Anda perhatikan, ya ingat kembali di pembahasan lalu, saya menarik gradien dari 1/R, kita dapatkan inilah minus R topi per R kuadrat ya. Ini dinyatakan dalam R. Kalau dinyatakan dalam X, Y, Z ya seperti yang, mohon maaf saya naik ke atas, seperti yang di pembahasan lalu kita dapatkan ya, ini seperti ini. Ini kan Anda bisa lihat ini adalah minus vektor R ya, ini adalah vektor R dibagi dengan ini apa? Ini adalah besar vektor R pangkat 3 ya kan? Vektor R itu sendiri kan adalah besar vektor R dikalikan dengan vektor satuan. Jadi saya bisa cancel, saya dapatkan seperti ini, ya kan? Ini R strip adalah vektor R ya. R dengan topi lancip ini berarti adalah vektor satuan dari R, ya. Nah, maka saya bisa menuliskan di sini, ini bisa saya tulis sebagai minus gitu ya. Q per 4Pi epsilon 0 ya dari gradien 1/R ya kan? Atau dengan kata lain saya bisa menuliskan medan listrik ya itu sebagai minus gradien dari suatu yang kita namakan V. V di sini adalah potensial listrik ya. Di sini potensial listrik ya, bukan energi potensial listrik. Potensial listrik atau potensial skalar ya, karena dia besaran skalar. Nah, Anda lihat di sini potensial listrik dapat saya definisikan sebagai dalam hal ini ya adalah Q per 4Pi epsilon 0 R ya kan? Ini potensial listriknya untuk kasus muatan titik ya. Jadi kita lihat di sini, saya bisa menuliskan medan listrik sebagai gradien atau minus gradien dari suatu potensial listrik atau potensial skalar. Nah, ini contoh aplikasi dari bagaimana kita menggunakan gradien ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari identitas curl grad sama dengan 0 ya, maka kalau saya curlkan medan listrik, berarti saya mengcurlkan minus gradien V ya. Ini sama dengan 0. Maka kita punya kondisi ya, curl dari E itu sama dengan 0 ya. Nah, ini kondisi listrik statik ya. Artinya medan listriknya itu bukan fungsi waktu, hanya fungsi posisi X, Y, Z. Ya. Oke, ini contoh simpel bagaimana kita menerapkan operasi grad ya, dan curl dan diff itu di kasus fisika. Baik, saya akan lanjutkan pembahasannya.
Oh ya, di sini juga saya punya satu contoh lagi ya. Mungkin saya bahas satu contoh lagi. Kalau misalnya ini contoh lain ya, tidak berkaitan dengan medan elektrostatik. Ini contoh matematis. Jika F dan G adalah dua skalar ya, fungsi skalar adalah dua fungsi skalar, maka saya punya relasi sebagai berikut. Divergensi dari cross product antara grad F dan grad G itu harus 0. Oh, Oke, sekarang coba dari mana kita dapatkan ini? Coba kita tunjukkan ya, pembuktiannya ya, proof-nya. Proof-nya, kita tahu hubungan bahwa A cross B, ya tadi sudah kita turunkan, ya ini salah satu sifat dari nabla. Ini adalah curl A dot B minus curl B dot A. Ya. Nah, sekarang kita bisa assign A ini sebagai suatu vektor, dia adalah vektor dari gradien F. Dan B ini sebagai vektor dari gradien G. Oke, maka dari sini div dari grad F cross grad G ini adalah curl dari A-nya adalah grad F, ya kan? Didotkan dengan B dikurang curl dari B-nya adalah grad G didotkan, ini B-nya saya ganti. Didotkan dengan G, ini dotkan dengan F. Kita tahu bahwa ini adalah 0 dan ini adalah 0, maka ini terbukti ya. Terbukti. Oke, jadi saya rasa dengan pembahasan ini ya dan sebelumnya juga saya bisa akhiri pembahasan mengenai diferensial atau derivatif vektor. Ya, kalkulus vektor bahasan pertama adalah derivatif vektor sudah kita akhiri ya. Sekarang kita bisa masuk ke pembahasan tentang integral vektor. Ya. Jadi saya akan masuk ke pembahasan mengenai integral vektor. Baik, kita sudah tahu integral vektor ya. Bagaimana vektor diintegralkan itu saya rasa sudah Anda sudah pahami. Ya. Sama seperti halnya ketika derivatif ya. Misalnya saya punya di mekanika ya. Contohnya saya punya sebuah partikel yang bergerak dengan percepatan tetap ya. Jadi ada percepatannya konstan. Dari sini kita bisa menentukan berapa kecepatan si partikel untuk setiap waktunya. Ya. Dari mana? Dari hukum Newton. Ya. Sorry. Maksud saya adalah dari definisi percepatan. Kita tidak harus masuk ke hukum Newton ya.
ini, oke, mungkin saya koreksi, ini belum mekanika, ini kinematika gitu ya. Di kinematika kita bisa melihat bahwa A itu adalah definisinya dV dt, ya kan? Maka saya bisa tuliskan dV sama dengan A dt, ya kan? Nah, kalau saya integralkan kedua ruas, maka Anda melakukan apa yang namanya integrasi dari vektor. Ya. Ruas kiri Anda mengintegralkan D dari suatu vektor, ruas kanan Anda mengintegralkan vektor terhadap suatu variabel skalar atau dalam hal ini adalah waktu. Ya. Integralnya dari mana? Waktu bisa kita set dari 0 sampai waktu sembarang. Sedangkan V-nya kita bisa ambil V0. V0 adalah waktu di ketika T-nya T0 sampai V sembarang. Dari sini, ruas kirinya hanyalah V dikurang V0. Ya. Ruas kanannya, ya, kalau A-nya konstan, maka integral ini bisa kita lakukan. Ini jadi A, T. Ya. Dengan kata lain, maka V untuk sembarang waktu T dapat dinyatakan sebagai V0, ya, konstan, ditambah A dikalikan T. Ini adalah persamaan yang Anda sudah sangat familiar ya dari kinematika. Kita bisa lanjutkan, kalau saya tahu kecepatannya, maka saya juga bisa tahu posisinya dong ya. Bisa, ya, dari definisi kecepatan sebagai turunan ya posisi ya per satuan waktu. Sama, saya bisa mengintegralkan dr, saya bisa mengintegralkan di sini adalah v dt ya dari 0 sampai t dari R0 posisi awal ya sampai R sembarang. Ini contoh integral vektor juga. Ya, di ruas kiri ini hanyalah R min R0 saja. Di ruas kanan, nah V-nya kita sudah gunakan V yang tadi ya. Karena ini adalah gerak GLBB ya kan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Berarti saya mengintegralkan V0. Saya pecah saja langsung integralnya. dt ditambah integral AT dt ya kan. Ini dari oke, V0-nya adalah konstanta, maka kalau diintegralkan saya keluarkan V0 dapat T saja. Nah, A-nya konstanta, kalau saya integralkan saya keluarkan A, integral T dt adalah setengah T kuadrat. Maka saya punya posisi untuk setiap waktu diberikan oleh posisi awal. Kita bisa set posisi awal selalu sama dengan 0 ya. Ditambah V0 dikalikan waktu ditambah setengah kalikan percepatan kalikan T kuadrat ya. Ini juga persamaan posisi ya di GLBB. Ya, ini contoh dari bagaimana kita mengintegralkan suatu vektor ya. Bagaimana kita mengintegralkan suatu vektor. Oke, nah sama seperti halnya di kalkulus biasa ya. Kita bisa mengintegralkan suatu fungsi ya sepanjang lintasan atau terhadap permukaan ya, surface ya, luas permukaan ataupun terhadap volume ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. Pertama, kalau saya punya saya punya satu variabel ya. Kalau saya punya satu variabel, misalnya ini adalah f sebagai fungsi x ya, maka saya bisa mengintegralkan fx dx ya dari x1 sampai x2 ya. Misalnya ini adalah x1 di sini, x2 di sini ya kan.
Ini integral lipat 1 ya, Anda sudah tahu. Nah, Anda juga mungkin di kalkulus 2 ya, Anda belajar mengenai integral lipat 2 atau lipat 3. Ya. Integral lipat 2 itu bisa diidentifikasi pada kasus tertentu dengan integral permukaan. Contohnya adalah contoh integral. Oke, mungkin saya akan langsung masuk aja deh ya. Saya akan masuk ke pembahasan mengenai vektor integrasi vektor. Nah, dalam kasus vektor kita juga bisa temui ya integral lipat 1 ya, itu yang kita kenal sebagai integral garis ya. Jadi dari integrasi vektor itu kalau dimensi 1 yang kita namakan sebagai integral garis. Contohnya apa integral garis? Ya, mungkin dengan contoh kita bisa lebih memahami. Contohnya kalau Anda perhatikan, saya punya suatu objek bermasa M, ya berada di posisi 1, dan saya ingin pindahkan dia ke posisi 2, ya sepanjang lintasan ini, ya R lintasannya. Dengan apa? Dengan cara saya memberikan suatu gaya, ya. Misalnya ini suatu objek gitu ya, bermasa M. Saya berikan gaya sebesar F. Ya. Kita tahu definisinya, gaya yang bekerja sepanjang lintasan DR itu kita definisikan sebagai kerja atau usaha. Ya. Karena lintasannya ini infinitesimal, maka saya bisa tulis sebagai kerja infinitesimal atau DW, itu didefinisikan sebagai F dot DR. Ya. R-nya ini adalah, DR-nya adalah perpindahan infinitesimal ya, lintasannya ya. Lintasannya. Maka untuk mendapatkan W totalnya, kita bisa integralkan dia menjadi WF dot DR. Ya, ini contoh dari integral garis atau integral satu dimensi ya. Kita juga bisa punya integral permukaan ya. Integral permukaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya pada kasus flux, saya misalnya punya garis medan listrik ya. Yang kemudian garis medan listrik ini menembus suatu permukaan ya. Jadi saya gambarkan permukaannya seperti ini aja lah ya. Gitu. Jadi garis-garis ini menembus permukaan. Ya, ini suatu permukaan. Ya. Permukaan itu berarti dia luasan ya. Luasan. Nah, kita atau Anda di listrik magnet mendefinisikan luas permukaan ya. Ini sebagai suatu vektor. Ingat, adalah vektor luas permukaan ya. Saya namakan ini pakai S ya. S di sinilah surface ya. DS ya. Jadi kalau saya punya suatu luasan ya, Anda perlu pahami bahwa luasan itu adalah suatu vektor. Kok vektor? Kemana arahnya? Arah dari vektor permukaan itu ditunjukkan oleh normal bidang ya. Jadi kalau ini normal bidang, maka ini adalah arah vektornya. Ya. Jadi kalau permukaannya misalnya permukaan bola, ya permukaan bola, maka arah vektor normal bidangnya itu ditunjukkan dengan pada setiap titik itu arahnya keluar, ya keluar bidang, gitu. Dan seterusnya ya, berarah keluar, ya, dan seterusnya. Jadi vektor itu, permukaan itu adalah vektor. Nah, di fisika Anda mengenal yang namanya flux. Seperti ini contohnya flux listrik ya. Flux listrik didefinisikan sebagai jumlah garis medan listrik yang menembus suatu luasan permukaan ya. Jadi kita definisikan ini namanya flux listrik, definisinya atau dV
itu adalah, tadi saya katakan, jumlah vektor garis medan, ya dalam ini medan listrik, yang menembus permukaan. Sehingga flux total itu adalah integral dari medan listrik yang menembus permukaan. Ya, ini contoh dari integral permukaan. Ya. Apa contoh dari integral volume? Ada juga integral volume, ya. Integral volume. Misalnya dalam hal ini, saya bisa mengambil contoh medan listrik lagi ya. Misalnya saya punya distribusi muatan di sini gitu ya. Ini suatu distribusi muatan ya. Muatannya bukan muatan titik tapi muatan dalam bentuk benda tegar ya. Artinya dia punya bentuk geometri ya. Dia punya bentuk geometri. Nah, dan dia juga punya volume ya. Dia punya muatan total, saya namakan Q, dan karena dia punya bentuk geometri maka dia juga punya volume total ya. Nah, kita bisa mendefinisikan rho ini sebagai kerapatan muatan persatuan volume maksud saya. Ini rapat muatan atau kerapatan muatan per satuan volume. Ya. Dengan kata lain, rho ini mengukur seberapa dense, seberapa padat muatan yang terkandung dalam satu unit volume. Ya. Nah, biasa kita simbolkan dengan dq per dv. Ya. Oke. dq per dv. Nah, artinya apa? Kalau saya ingin mencari muatan total dari volume ini, ya, muatan totalnya itu adalah integral dari dq, ya kan? dq ini berarti integral dari suatu rapat muatan dv, ya. Nah, di medan elektromagnetik kita biasa menyimbolkan dv ini sebagai d pangkat 3x. Ya, ini sama saja ya. Artinya ini adalah elemen volume. Ya, ini elemen permukaan atau elemen luas. Ya. Dan ini adalah elemen panjang. Ya. Ini kita namakan line element atau elemen panjang. Artinya panjang infinitesimal, gitu ya. ds ini adalah surface element, ya, atau elemen luas atau luasan infinitesimal. Nah, maka dv ya ataupun d3x sama saja. Ini adalah yang kita namakan volume element atau elemen volume atau adalah volume infinitesimal. Jadi contoh-contoh integral garis, integral luasan, dan integral volume. Anda perhatikan sementara panjang atau vektor posisi adalah vektor, ya, dan permukaan adalah vektor, volume itu skalar. Ya. Volume itu selalu skalar. Jadi dia bukan vektor. Nah, di fisika kita mengenal yang namanya integral garis ya. Tadi saya tinjau. Saya akan mulai dengan integral garis dulu. Ya. Kita mengenal integral garis. Sebagai contoh seperti ini. Ya. Sebagai contoh, misalnya saya ini titik 0,0 ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Ini titik di sini titik 2,1. Artinya di sini adalah X sama dengan 2 ya, di sini Y sama dengan 1 maksud saya.
Nah, katakanlah saya ingin memindahkan suatu objek bermassa M dari titik 0,0 ke titik 2,1 dengan memberikan gaya, ya, gaya sebesar, ini saya ambil misalnya adalah XY arah I, gitu ya, minus Y kuadrat arah J. Misalnya ini gaya yang saya berikan. Ini semuanya dalam Newton satuannya ya. Nah, tentunya untuk mencari usaha yang saya kerjakan, saya harus tahu dulu lintasan yang saya pilih yang mana, ya kan? Lintasan mana yang akan diambil untuk memindahkan dari titik 0,0 ke 2,1 gitu. Nah, misalnya saya mau mengambil lintasannya lurus saja seperti ini gitu ya. Dari 0,0 secara diagonal langsung ke 2,1. Oke, ini satu lintasan ya. Lintasan A saya namakan ya. Tapi saya juga bisa mengambil lintasan yang lain. Misalnya lintasannya dari sini ya. Saya pindah dulu dari 0,0 ke 2,0 ya. Setelah itu dari 2,0 saya baru naik ke 2,1 ya. Ini saya namakan lintasan B ya. Dan Anda bisa mengambil lintasan yang sembarang yang lain ya. Misalnya sorry mungkin saya ini kan dengan warna yang berbeda aja ya lintasan B-nya ya. Lintasan B bebas saja ya, maksudnya bukan bebas tapi in principle ada tak berhingga kemungkinan lintasan yang bisa Anda bayangkan ya. Atau juga bisa Anda pindah dengan kurva yang tidak lurus ya. Misalnya ada fungsi di sini, fungsi yang memenuhi dua titik ini seperti ini ya. Ini lintasan C. Misalnya C ini bisa didapatkan sebagai fungsi parabola misalnya ya. Ya, parabola. Kalau Anda lihat Y sama dengan X kuadrat, atau ini setengah X kuadrat misalnya, ya. Ini memenuhi ya, kalau Anda X-nya 0, Y-nya 0, berarti dia titik 0,0 ada dalam kurva parabola tersebut. Kalau kalau X-nya 1, ya, sorry, bukan setengah tapi 2. Kalau misalnya X-nya 1, mohon maaf, kalau X-nya 2 maksud saya. Kalau X-nya 2, itu kalau X-nya 2, maka 2 pangkat 2, 4. Dibagi 4, Y-nya 1. Jadi kurva parabola yang memenuhi misalnya adalah X kuadrat per 4. Jadi Y ini adalah kurva parabola dengan persamaan parabolanya C adalah kurva parabola, maksud saya, dengan persamaan parabolanya adalah X kuadrat per 4. Ya. Anda bisa bayangkan lintasan yang lain. Ya. Oke, sekarang coba kita cek aja dulu kalau yang A dan B-nya seperti apa. Jadi kalau saya mengambil lintasan A, maka gaya kerja saya seperti apa? Sebelum saya masukkan ke dalam pembahasan, kerja itu kan tadi adalah integral f dot dr ya. F-nya ini R-nya secara umum dalam 2 dimensi berarti adalah X I gitu kan ditambah Y J. Oke. Maka integral ini adalah F-nya ada langsung saya masukkan XY arah I minus Y kuadrat arah J ya. Ini didotkan dengan, nah dr berarti adalah dx arah I ditambah dy arah J ya. Nah ini dot product kita bisa tuliskan ya
Ini berarti integralnya adalah XY didotkan dengan yang sesama I, berarti XY ini adalah XY dx, gitu kan, dikurang Y kuadrat dy. Oke, jadi ini bentuk integral umumnya ya. Nah, sekarang pemilihan lintasan itu akan mempengaruhi batas-batas integralnya. Misalnya, kalau saya ambil lintasan A, ya, kalau saya mengambil lintasan A, berarti kita lihat di sini, lintasan A ini adalah garis lurus, ya. Lintasan A ini adalah garis lurus. Kalau Anda perhatikan, lintasan A ini adalah garis lurus yang fungsinya itu diberikan oleh Y sama dengan X per 2. Ya, coba kita cek. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Masuk ya di sini. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Oke. Berarti garis lurus ini adalah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan X per 2. Nah, kalau Y sama dengan X per 2, maka di sini dy-nya itu apa? dy-nya adalah setengah dx. Ya. dy-nya adalah setengah dx. Lalu bagaimana kita mengintegralkannya? Nah, sekarang kita menyatakan Y dalam bentuk X ya. Di sini berarti kita menyatakan Y dalam bentuk X, artinya apa? Artinya X adalah variabel bebas atau variabel integrasi. Y-nya adalah variabel terikat yang kita nyatakan dalam bentuk X. Maka di sini saya bisa tuliskan X dikali Y berarti kan adalah X kuadrat per 2 dx ya. X kuadrat per 2 ya. Dikurang, dx nanti saya keluarkan aja. Y kuadrat berarti adalah X kuadrat per 4 ya. X kuadrat per 4 dy dikali setengah dx. X kuadrat per 4 dikali setengah berarti X kuadrat per 8 ya. Ya, X kuadrat per 8 ya. Ini semuanya mengalihkan dx. Nah, berarti sekarang kita sudah mengubah integral ini menjadi integral dalam dx saja, dalam x saja. Batas-batasnya berarti kita tetapkan batas-batas dalam x. Dari sini x-nya dapat 0. Di sini x-nya dapat 2. Berarti kita masukkan di sini x-nya sama dengan 0 sampai x-nya sama dengan 2. Apa hasilnya? Hasilnya kalau saya integralkan, saya dapat ini adalah saya punya sepertiga dikali 2 3/6 ya. Ya, atau ini saya sederhanakan aja dulu ya. Ini kan setengah dikurang 1/8 ya. Setengah dikurang 1/8 itu kan berarti 4 dikurang 1, 3. Berarti ini 3x kuadrat per 8 dx ya kan. Ini kalau diintegralkan ya kita dapat hasilnya adalah x pangkat 3 per 8. Jadi masukkan batas-batasnya dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Ya. Kalau x sama dengan 2, pangkat 3 jadi 8, 1. X sama dengan 0, 0. Ya, berarti kalau pakai lintasan A itu hasilnya adalah 1 dalam satuan joule misalnya ya. Sekarang kita lihat kalau saya mengambil lintasan B ya. Lintasan B itu apa? Lintasan B itu saya merambat sepanjang sumbu X sampai X sama dengan 2, lalu merambat sepanjang sumbu Y sampai Y sama dengan 1 ya. Nah, ini gimana gitu ya. Nah,
Oke, kita coba ini bisa kita partisi menjadi dua bagian ya. Pertama dari 0, ini pertama adalah dari 0,0 ke 2,0 ya. Ini integral pertama, lalu dari 2,0 ke 2,1 ya. Nah, di integral pertama ini dari 0,0 ke 2,0 itu Anda lihat y-nya konstan ya. Di sini y-nya sama dengan 0 ya. Kalau y-nya sama dengan 0, dy-nya juga 0 ya kan. Dari sini ke sini kita lihat x-nya konstan, x-nya sama dengan 2, konstanta. Maka dx-nya, kalau dia konstan, dx-nya adalah 0. Ya. Oke, jadi kita bisa pecah integralnya menjadi dua kali integrasi. Ya. Jadi kita partisi jadi dua. Yang pertama, integral terhadap, ya ini saya tulis dulu seperti ini ya. Integral dari 0,0 sampai 2,0 ya, ditambah integral 2,0 sampai 2,1. Nah, integral ini dapat saya tulis masing-masingnya ya. Yang dari 0,0 sampai 0,0 sampai 2,0 itu dy-nya y-nya 0. Berarti ini adalah integral terhadap x saja ya. Integral terhadap x, maka saya masukkan di sini x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, apa integrannya? Integrannya kita masukkan y-nya 0 ya kan, karena di sini y-nya sama dengan 0. Integrannya apa tadi? Integrannya xy dx dikurang y kuadrat dy. Nah, y-nya 0 maka suku pertama 0 ya. Suku kedua juga 0. Oke, jadi integral pertama ini 0 gitu ya. Biarkan saja saya tulis seperti ini gitu ya. Lalu integral suku keduanya. Nah, kita lihat suku keduanya yang konstan adalah x-nya. Maka di sini integral terhadap y ya. Y-nya dari y-nya dari y0 dari 0 maksud saya. Di sini kan 0 ya y-nya sampai ke 1 ya. Jadi di sini dari 0 sampai y-nya 1. Apa integrannya? Integrannya kita masukkan x-nya sama dengan 2. Maka di sini 2y de sorry. Karena x-nya 2 konstanta, dx-nya 0. Maka ini suku ini juga 0 karena dx ya. Dx di sini mengandung dx, maka di sini 0. Nah, inilah y kuadrat dy. Jadi ini adalah minus y kuadrat dy. Ini suku pertama integralnya 0, tinggal integral suku kedua. Ini adalah minus, langsung bisa kita integralkan sepertiga y pangkat 3 dimasukkan dari 0 sampai 1. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, ya ini min sepertiga ya, joule. Nah, Anda lihat di sini, kalau pemilihan lintasan yang berbeda, maka saya akan mendapat kerja yang berbeda. Besar kerjanya berbeda. Ya. Ini 1 joule, ini min sepertiga joule gitu ya. Tentunya di sini kita hanya tertarik pada nilai mutlaknya karena ini kan besaran skalar ya. Jadi ini sepertiga joule. Ya. Oke, jadi kita lihat bahwa integral garis ini secara umum itu bergantung pada lintasan yang ditempuh. Ya. Demikian pula nanti kalau kita kerjakan pada terhadap lintasan C, hasilnya kan beda lagi, ya. Hasilnya kan beda lagi, ya. Dengan kata lain, mereka secara umum, ya, integral garis itu hasilnya akan bergantung pada lintasan yang kita pilih. Nah,
Meskipun demikian, ada kondisi ya, ada kondisi di mana integralnya tidak bergantung pada lintasan. Ya. Kondisinya seperti apa? Sekarang begini, kalau F-nya ini ya, jika gayanya ini bisa kita dapatkan sebagai gradien ya dari suatu potensial atau dari suatu skalar, saya namakan skalarnya V gitu ya. Maka ada konvensi, ada perjanjian bahwa kita biasa menuliskan di fisika itu ada minusnya di sini ya. Jangan tidak usah terlalu dipusingkan ya, nanti mungkin kita arti minus ini akan menjadi terang sembari jalan. Tapi kita lihat saja dulu, jika F-nya itu dapat dinyatakan sebagai gradien dari suatu skalar, maka W-nya tadi adalah integral dari ini, ya, untuk memudahkan, ya nggak apa-apa. Ini dapat kita tulis sebagai, minusnya kita bisa abaikan, grad V dot dr. Kalau Anda ingat, definisi ketika saya awal pembahasan tentang definisi gradien, ya, Anda lihat bahwa ini bisa ditulis dalam bentuk dv ya, di mana dv ya, di mana d adalah diferensial total, ya kan? Ingat kembali kalau v-nya itu adalah fungsi misalnya x, y, z, maka dv itu adalah do v, do x, dx ditambah do v, do y, dy ditambah do v, do z, dz. Ya. Maka ini kan bisa kita lihat sebagai dot product antara grad v dengan dr. Ya, makanya sekarang saya bisa tulis balik ini menjadi dv. Jadi menjadi integral dari dv. Integral dari d sesuatu adalah sesuatu itu sendiri dievaluasi pada titik-titik batas ya. Jadi ini hanya v sendiri dievaluasi dari titik 1 sampai 2 ya. Maka di sini Anda lihat ya, bisa saya tulis menjadi V1 dikurang V2. Oke, minusnya ini membuat V1-nya positif, V2-nya negatif. Oke. Tapi yang penting adalah Anda lihat bahwa usaha di sini hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Jadi kalau kembali ke gambar tadi, kalau saya punya titik awal di sini, titik akhir di sini, apapun lintasan yang Anda ambil, ya, apakah ini, ya, ataukah sekadar garis lurus, ya, tidak total lurus ya, atau apapun ya, atau apapun yang bisa Anda gambarkan gitu ya. Kali ini ya. Semua lintasan ini akan memberikan usaha yang sama jika F-nya dapat didefinisikan sebagai gradien dari suatu skalar. Dengan kata lain, di sini maka W-nya, W-nya W independen tidak bergantung pada lintasan. Ya, tidak bergantung pada lintasan yang dipilih. Nah, gaya yang bisa kita dapatkan, gaya yang bisa kita dapatkan sebagai gradien suatu skalar, itu kita namakan sebagai gaya konservatif. Jadi gaya yang bisa kita dapatkan sebagai gradien suatu skalar, ini kita namakan sebagai gaya konservatif. Nah, dan tentunya Anda belajar tentang apa itu gaya konservatif ya di fisika. Nah, ini secara umum ya. Jadi F ini tidak harus gaya, tapi suatu vektor ya. Jadi sembarang vektor ya.
Jadi sembarang vektor, misalnya saya punya vektor A bisa didapatkan sebagai gradien dari suatu skalar, maka A ini dinamakan vektor konservatif. Ya. Konservatif. Nah, salah satu konsekuensi dari gaya konservatif adalah kalau saya ingin pindahkan suatu objek bermassa M dari titik 1 ke titik 2, lalu balik lagi ke titik 1 lagi, dengan kata lain kalau saya ingin memindahkan suatu objek ya melalui lintasan tertutup ya, misalnya setelah muter-muter kembali lagi ke sini, konsekuensinya adalah ini secara matematis kita integralkan dengan integral tertutup ya kan, karena ini adalah loop atau kontur tertutup ya. Maka f.dr ini sama dengan 0 ya. Jadi usaha yang dikerjakan itu 0 untuk gaya konservatif jika dia berpindah dan kembali ke titik awal. Oke, ya. Ini adalah konsekuensi dari gaya konservatif. Contoh gaya konservatif apa? Contoh gaya konservatif tadi saya berikan ya bahwa medan listrik dapat dinyatakan sebagai minus dari gradien suatu potensial listrik. Dengan kata lain, gaya Coulomb ya, gaya Coulomb itu adalah konservatif ya kan, karena gaya Coulomb itu kan didapatkan dari muatan medan listrik dikalikan dengan muatan uji ya. Gaya konservatif. Contoh lainnya lagi misalnya adalah gaya gravitasi ya, gaya gravitasi ya. Misalnya saya tuliskan seperti ini ya, M1, M2 per R kuadrat, atau saya tuliskan aja, saya kumpulkan. Ini dapat saya tulis seperti ini ya. Nah, Anda lihat ada kemiripan antara gaya gravitasi dan gaya Coulomb ya. Ini konstanta, tapi kemiripannya pada di vektor satuan R per R kuadrat. Nah, Anda lihat bahwa ini bisa saya tulis seperti ini ya. Sebagai gradien dari 1/R. Maka saya bisa tuliskan dia adalah minus dari gradien potensial gravitasi ya, di mana potensial gravitasi itu didefinisikan sebagai G untuk muatan titik ya per R. Gitu ya. Sorry, di sini ada minusnya sebenarnya, karena di sini ada gayanya adalah atraktif, tarik menarik ya. Maka di sini plus, saya bisa tulis ini sebagai minus, maka dia adalah minusnya. Oke, dengan kata lain di sini gaya gravitasi juga konservatif ya. Jadi Anda lihat keduanya ini sifatnya inverse square law. Dan sifat inverse square law ini membuat mereka konservatif. Jadi kalau Anda memindahkan suatu muatan uji di sini, ya misalnya suatu muatan uji dalam pengaruh, di sini ada suatu pengaruh medan listrik, ya. Pengaruh medan listrik. Anda memindahkan muatan uji, ya, sepanjang suatu loop tertutup dan kembali ke titik awal, maka usaha yang Anda berikan 0. Usaha atau kerja yang Anda berikan 0. Ya kita tahu ini tentunya agak counterintuitif ya, agak bertentangan dengan intuisi kita ya kan, karena kalau kita menarik beban ya lalu kita mengambil lintasan dan kembali lagi ke titik awal, harusnya kita merasa lelah, merasa capek ya. Tapi kok kerjanya 0? Ingat di situ karena ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang non konservatif. Gaya yang non konservatif. Nah, dari pembahasan di atas juga kita lihat konsekuensi lain dari gaya konservatif ya adalah jika F itu adalah gaya konservatif, maka curl F
itu 0, ya kan tadi kita sudah bahas. Oke, saya bisa mungkin saya akhiri di sini dulu kuliah asinkronusnya. Kita lanjutkan di pembahasan sinkronus pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.